Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Komik Motif. Ya, komik tentang motivasi, terus mengungkapkan kehidupan beberapa tokoh yang bisa jadi motivasi kita untuk menjalani hidup ya. Baru-baru ini saya sering melihat channel YouTube yang meliput tentang Gus Baha. Saat Gus Baha itu berceramah, ya, entah di pengajian ya, atau di ceramah umum. Kebetulan itu ada orang yang men-shooting ya atau kamera dia, kemudian diupload di YouTube. Bukan channel dia ternyata tidak pernah punya channel YouTube. Ya, akhirnya dia terkenal di YouTube ya karena liputan orang-orang itu yang meliput secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara langsung. Dia mulai sekarang jadi YouTube istilahnya ya. Yang menariknya itu saya lihat saat dia diinterview oleh channel Shihab ya, Najwa Shihab. Kebetulan di situ kan ada Quraish Shihab ya, Profesor Quraish Shihab, ayahnya Najwa Shihab, yang mengakui kalau Gus Baha ya, atau Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim ya namanya, itu sulit dicari bandingannya. Jadi orang yang seperti Gus Baha itu sangat jarang, karena dia itu bisa hafal selain khatam Al-Quran, arti-arti tafsir per huruf atau per katanya detailnya itu sangat tahu dia. Itu kata Profesor Quraish Shihab sendiri bilang seperti itu. Padahal Gus Baha sendiri mengakui ya kalau dia tidak pernah belajar di luar negeri ya. Hanya ya di sini katanya 2 pesantren saja yang dia menimba ilmu di situ. Yang pertama itu pesantren ayahnya, Narukan Kragan Rembangnya itu ya, pesantren itu. Dan kedua itu pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair ya, tokoh sepuh NU yang belum lama ini wafat itu ya. Itu yang dia hanya menimba ilmu di situ, tapi bisa diakui ada yang bilang dia itu betul-betul ulama yang memang hanya mendalami ilmu di Nusantara. Ada yang menyebut dia itu Kiai Nusantara yang sangat hebat ya, karena hanya mendalami ilmu di sini, tapi keilmuannya diakui oleh segenap guru besar ulama atau kiai di Indonesia ini. Dan saya salutnya seperti ini, kan dia waktu itu kan menceritakan profilnya secara garis besar ya, kehidupannya mulai dari awal ya, sampai sekarang jadi kondang ya. Jadi kayak kondang dia karena YouTube-nya. Sebetulnya ya tujuan dia hanya untuk belajar, seperti yang didikan ayahnya itu ya. Dia kan memang dari kecil katanya sudah diharuskan mengkatamkan Al-Quran. Sejak belia dia sudah katam. Berikut tajwid apa gitu ya istilahnya dalam Al-Quran itu. Jadi dia sampai lekak-lekuk hurufnya sudah katam, dia tahu ya, keras lemah bunyi itu kan juga artinya katanya sangat berbeda ya. Harus tahu ininya. Dia itu sudah katam sampai seperti itu pencapaiannya. Kemudian untuk saat dia mau remaja langsung dikirim ayahnya ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair. Nah di situ ya berkhidmat di situ. Nah ilmunya pun makin tambah, makin luas. Di situ dia terus ya, difokuskan ilmu, dan tujuannya akhirnya kan untuk setelah dia menimba ilmu terus dibagikan dengan bahasa yang lebih ya istilahnya lebih ngepop gitu ya. Bahasa dia waktu berceramah itu lebih enak didengar. Dan dia mengakui sendiri kalau dia memang ingin menyampaikan Al-Quran yang beberapa arti Al-Quran ya, atau ayat Al-Quran yang memang sudah tidak dihiraukan orang ya, atau sudah jarang diminati oleh orang ya. Dia ingin ini lagi, maksudnya menyampaikan lagi hal-hal seperti itu sehingga Al-Quran itu bisa lebih dimengerti ya. Dan
dipraktekkan ya kalau bisa, kata dia, untuk kehidupan ya umat Islam di Nusantara. Yang perlu digarisbawahi itu, dia saat memperoleh pencapaian seperti ini memang tidak direncanakan, karena dari awal ya tujuan dia kan memang berdakwah terus. Jadi dia dengan berdakwah itu kan dia punya tujuan yang lebih daripada tujuan pada umumnya orang awam. Biasanya kalau kita butuh motivasi untuk berjualan ya, branding, kita kan pasti tujuannya akhirnya saya seputar dunia lah ya, mencari hidup mapan ya, kemapanan, menjadi orang kaya. Mungkin bisa saja diselingi dengan oh iya saya ingin menjadi orang kaya karena ingin ya bersedekah supaya mendapat pahala menolong orang lain. Ya is okay, enggak apa-apa ya, seperti itu bagus juga. Tapi Gus Baha ini tidak menghiraukan tentang kelebihan duniawi. Maksudnya dia ya memang tujuan dia ingin hakiki gitu ya. Kebanyakan ulama seperti itu kan memang ya. Cuma karena dari penyampaian dia yang menarik, akhirnya dialah yang muncul di permukaan. Mungkin banyak sekali ulama-ulama yang seperti itu ya. Cuma karena dia memang sering, karena pidatonya ya, atau istilahnya ilmu public speaking ya, komunikasinya dia sangat jos istilahnya kalau kita nilai dari sisi branding ya, ekonomi, terus tampilan visualnya, itu kan justru yang kalau kita telah kan yang justru mengundang kalayak ya, mengundang kan konsumen ya, customer kan, hal-hal seperti itu kan yang justru mengundang makin banyak. Jadi yang dia sampaikan itu yang pasti menjadi solusi customernya, terus dia mencontohkan hal-hal yang tidak wah tapi justru membumi, konsisten. Nah, dia tidak menghiraukan apapun reaksi atau apapun komentar. Kalau memang ada yang tidak suka ya dia tetap tidak ada yang dia perbaiki ya, memang dia sudah yakin dengan ciri khasnya dia. Akhirnya justru itu yang makin menambah peminat kan ya, menambah kalayak. Ini mungkin yang bisa kita tiru ya kalau kita memang ingin melakukan ya tentang branding ya, atau tentang personal branding. Justru personal branding itu terlihat kalau memang seperti seolah-olah itu alami ya, tidak kita buat-buat seperti Gus Baha ini. Tapi kalau kita buat ya, kita membuat seolah-olah kita setting, nah itu menjadi nilai minus. Karena Gus Baha ini sangat pintar, bukannya pintar ya, memang seperti itu. Ya memang dia ini apa? Tujuannya memang bukan ke sana. Jadi memang alami dengan sendirinya. Itulah yang mungkin makin mendatangkan fans bagi Gus Baha ya. Dan dia cuek-cuek saja ya, entah ada fans atau tidak itu, karena tujuan dia kan memang mencapai yang lebih hakiki ya, untuk orang-orang yang beragama Islam ya, agama Islam. Kalau bisa kita ya, kalau memang kita ingin maksudnya ingin membangun personal branding yang awet ya, untuk jangka panjang, kita bisa meniru itu yang dilakukan Busa. Bisa kita tetapkan dulu mindset kita ya, dan jangan berpura-pura ya. Kita buat mindset yang benar-benar ya hakiki. Maksudnya tujuan kita ini ya memang untuk hal-hal yang baik ya. Kalau bisa ya seperti Gus Baha, mungkin kita ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat ya. Kita membangun usaha atau sesuatu yang kita bangun dengan tujuan baik. Jika memang tidak berhasil, jangan menyerah dan jangan down istilahnya ya. Itu dianggap biasa saja. Yang penting kita konsisten. Itulah yang bisa kita ambil ya dari Gus Baha yang baru-baru ini booming ya. Cobalah kita sekali-kali ya kalau melihat untuk memotivasi kita ya, bisa kita contoh tidak hanya semacam kata-kata ya, kalau bisa kita lihat cara hidup orang-orang yang luar biasa seperti Gus Baha ya. Sampai kan kadang kalau saya dengarkan itu profilnya
tidak sengaja saya meneteskan tuh air mata tuh, memang benar-benar alami gitu, natural. Dan ya orang benar-benar ulama lah istilahnya, ulama yang memang tidak ada tendensi apapun untuk mencapai tujuannya ya. Oke lah, ya semoga bermanfaat ya, terutama bagi kita yang ingin terus ya bersemangat terus untuk menjalani hidup. Sampai jumpa.